Hai guys, balik lagi dengan saya Ardi di sini dari Studio Google Arsitektur yang tentunya kali itu kita berada di segmen belajar. Nah, di segmen ini memperlihatkan proses di mana itu saya belajar tentang software yang baru-baru saya download tadi malam. Jadi software rendering ya, jadi tepatnya itu software rendering yang saya download itu namanya V-Ray 5 atau namanya itu V-Ray gitu. Nah, V-Ray ini sekilas untuk software ini tuh V-Ray ini tuh bisa merubah gambar dari kartunis ke gambar yang terlihat sangat nyata gitu. Dan sebelumnya saya sudah pernah belajar sih V-Ray 2.0, tapi itu udah lama banget, udah 5 atau 6 tahun yang lalu gitu. Jadi saya pengen upgrade lah skill dari V-Ray 2.0 ke V-Ray 5. Saya udah lihat juga beberapa optionnya, itu ada yang sama ya, sama dikit lah ya, tapi jauh banget sih, jauh banget tampilan visualnya itu jauh banget gitu ya. Perlu saya tegaskan, ini bukan video tutorial di mana saya harus menjelaskan secara terperinci, secara detail atau secara sistematik ya. Ya, jadi ini adalah video dokumentasi gitu, karena saya itu pertama kali belajar dengan software rendering yang baru-baru saya download gitu. Jadi kita sama-sama belajar lah ya. Oh ya, dan selanjutnya tujuan saya itu share video ini ke YouTube. Pertama, agar saya itu bisa flashback kembali gimana ketika misalnya saya sudah pintar menggunakan software rendering ini tuh, saya bisa flashback kembali ketika saya baru pertama atau awal-awal belajar software ini gitu. Jadi saya bisa lihat kemarin, oh kayak gini ya dulu saya belajar software ini gitu, dari nol yang nggak tahu apa-apa sampai sekarang gitu. Dan yang kedua itu kenapa di-share di YouTube juga ya, karena kadang-kadang ya, ada teman-teman dari kalian itu semangat belajarnya itu terpanci ketika melihat orang lain belajar gitu, atau ketika nonton proses orang belajar. Jadi daripada nonton tutorial yang monoton, penjelasannya itu membosankan mungkin, atau jadi lebih asik dengar orang ngobrol sambil ngelihat proses belajarnya. Kadang-kadang ada yang kayak gitu, jadi termasuk saya juga gitu. Termasuk saya juga lebih senang lihat orang belajar daripada saya nonton tutorial gitu. Cuman kembali lagi, untuk lebih efektifnya kalau misalnya kalian pengen belajar cepat ya, itu kalian ya nonton tutorial, jangan nonton proses orang belajar gitu. Oh ya, ngomong-ngomong, sebelum kita masuk ke aplikasinya atau ke softwarenya, video ini itu real time. Jadi kemudian kalau 20 menit saya belajar, ya saya upload di YouTube 20 menit juga gitu. Terus kalau misalnya 30 menit, itu ya 30 menit juga. Jadi kalian yang nonton video ini tuh kalian boleh skip ke menit dimana saya lagi buka-buka atau ngulik-ngulik option dari software ini gitu. Kalian boleh langsung lihat ke menit dimana saya itu lagi sementara ngulik-ngulik softwarenya gitu. Oke, itu aja sih. Jadi saya perjelas lagi, ini bukan tutorial. Jadi untuk teman-teman yang pengen cepat belajar, jangan nonton video ini. Lebih bagus kalian nonton tutorial. Terus kalau yang pengen enjoy, santai gitu kan, proses belajarnya juga pengen dinikmati gitu, kalian boleh nonton video ini gitu. Oke, kita langsung ke software ini. Oke, sekarang kita sudah berada di desktopnya ya. Jadi kalian boleh lihat aja ke layar desktop, dan kemudian kita langsung buka aja SketchUp Pro. Nah, buat teman-teman yang belum download SketchUp Pro 2021 atau yang pengen ikutan belajar bersama saya, kalian boleh download dulu sama V-Ray-nya, V-Ray 5. Itu banyak kok di YouTube atau di Google, kalian cari aja. Oke, langsung kita buka SketchUp Pro-nya. Nah, di sini ini saya bakal ambil example gitu. Jadi kita langsung ambil example. Oh ya, kalian boleh download example ini gratis kok ya. Jadi di 3D Warehouse kalian buat akun aja, terus kalian download gratis gitu. Jadi saya pakai example dari 3D Warehouse. Nah, kita buka. Saya udah buka sih sebelumnya tadi. Jadi baru satu kali doang. Saya buka untuk settingannya.
Oke, ini SketchUp 2020 ya. Kalau ada tulisan kayak gini ini SketchUp 2020 dibuka di 2021. Nah, setelah kita sudah buka, di sini kan ada scan ini. Kalian boleh langsung aja klik scan 2. Nah, ini tampilan kalau misalnya kalian udah install V-Ray-nya ya. Jadi tampilan kalau kalian udah install V-Ray-nya, taruh aja di atas. Jadi yang bakal kita pakai nanti atau yang bakal saya pakai nanti itu untuk option ini doang gitu. Ini untuk di atas ini kayaknya rectangle like, omni like gitu, hampir sama-sama sih kayak V-Ray 2.0 gitu. Ya tampilannya juga hampir sama gitu, familiar lah ya. Makanya saya tahu walaupun agak beda dikit. Jadi saya mau pahami dulu untuk di sini nih V-Ray for SketchUp gitu, untuk V-Ray-nya sama renderingnya di sini. Ini optionnya nih. Kita taruh di atas dulu. Oke, kita buka dulu apanya ya. Saya mau jelasin dulu nih. Dari sini nih saya kebetulan saya udah buka nih ya, tadi malam. Jadi saya bisa jelasin dikit-dikit lah ya. Nah, ini namanya kita mempreview lokasi gitu. Lokasi rendering kita. Jadi tunggu dulu ya. Dia muncul tidak. Nah, ini kenapa lama ya? Ini agak lama karena kita pakainya CPU gitu. Kalian bisa lihat di kanan itu CPU core-nya naik sampai 71 derajat. Tapi kalau komputer naik 71 derajat kalian nggak usah panik deh. Jadi itu masih aman-aman aja sih sebenarnya. Ya jadi kalian udah bisa sebenarnya, ini hasil renderingnya sih sebenarnya, kita preview hasil renderingnya gitu. Jadi nggak usah terlalu panik-panik banget gitu, 71 derajat itu masih dingin kok. Nah ini dia pakai mesin rendering dari CPU-nya doang gitu. Jadi mau buat cara ringannya itu saya udah coba tadi malam. Jadi kita sama-sama belajar ya, kita stop dulu, kita klik lagi. Nah kita buka asset editor ya, jadi kita buka dulu asset editornya di setting. Nah, di setting nih ada namanya CUDA gitu. Ini kan benar kan CPU tadi, terus kita CUDA ini gitu berarti CPU dan VGA gitu bekerja secara bersamaan gitu. Nah, jadi sampai sini mungkin kalian paham. Saya nanti kalian paham atau enggak. Ya, mumpung kita lagi ada di sini, saya mau jelasin dikit-dikit lah. Ini tampilan baru sih, ini baru saya dapatin banget gitu. Jadi, nah di sini RTX. Nah jadi untuk V-Ray 5 itu udah support dengan yang namanya VGA RTX. Ya dari yang kita tahu VGA RTX itu adalah VGA series tertinggi dari terbitan VGA Nvidia. Ya. Jadi kalau kalian udah pakai RTX ini bakal aktif. Kalau tidak ya kalian pasti pakai yang CUDA. Nah saya mau pakai CUDA dulu nih gitu. Jadi saya mau gabungin antara CPU sama GPU-nya gitu. Jadi kekuatan keduanya itu atau performa dari GPU dan CPU. Oke. Oh ya kalian kalau misalnya pengen cepet-cepet gitu, kalian boleh skip aja sih, di sini hanya pembahasan GPU sama CPU doang gitu. Untuk memperingan rendering kalian ke depannya gitu. Nah di sini sebenarnya nggak perlu dihidupin ya. Interaktif ini saya nggak terlalu ngerti. Kualitinya kalian mau kasih medium plus, medium aja gitu, terserah gitu. Oke. Yang pertama itu buat renderingnya ringan, ini pakai GPU, pakai CUDA. Gitu. Nah sekarang kita coba nih. Ini kan udah diatur, kita exit aja. Kita langsung rendering, kan lebih cepat muncul gitu. Terus kalian bisa lihat nih, langsung render gitu. Tadi itu masih agak lama dan ini lebih cepat renderingnya. Kalian udah bisa lihat GPU usage-nya terpakai, GPU temperaturnya naik juga gitu, 60 derajat ya. Derajat GPU usage-nya 98, 97 itu hal yang biasa. Nah ini langsung selesai gitu, gila, cepat banget gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau 97% bahkan 100% pun terpakai itu nggak apa-apa gitu. Emang itu hal yang wajar, sama kalau kalian pakai laptop juga, ketika kalian render semua performanya itu dialirkan ke itu software renderingnya gitu.
Nah, ini previewnya, jadi setiap bergerak nih langsung terrender. Ini kecepatannya ini tergantung kecepatan PC kalian. Jadi berhubung ini udah pakai mesin RTX, makanya dia cepat banget. Kadang-kadang ada yang lama nggak muncul gitu, nggak bisa kelihatan. Kalau ini ya bisa dibilang cepat banget sih. Nah ini udah, jadi kita udah tahu ya. Kita matikan dulu. Ini namanya render interaktif gitu. Oke, kita kembali lagi ke scan 2. Dan untuk pemahaman saya atau yang pengen saya pelajari untuk hari ini atau hari kedua saya ulik-ulik V-Ray ya. Ulik-ulik V-Ray itu saya pengen belajar tentang asset editor. Jadi buat kalian yang pengen tahu prosesnya gitu dari awal saya belajar itu, ya kalian boleh nonton. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa, karena sekali lagi saya jelaskan ini bukan video tutorial. Jadi saya tidak lagi mengajar atau menjelaskan, saya lagi belajar yang ada ya. Oh, kita ini tadi kan di asset editor ini ada pengaturannya atau settingnya. Kita langsung ke material. Nah, kita kembali ke material. Set, muncul nih material nih. Jadi masih kosong ya, masih kosong. Nah di sini lagi nih ada kalau nggak salah, saya buka-buka. Ini ada download tersendiri sih. Nah ini materialnya ini udah teratur semua gitu. Kalian udah bisa lihat reflectionnya, ini yang namanya reflection. Di sini nih ada banyak banget ya jenis kayu. Kalau kalian mau pakai, taruh di sini ya, di kursor, kalian perhatiin kursor tuh kan, boleh taruh. Ini rotan, bricks juga ada ya, stone juga ada, lengkap lah ya. Kalau V-Ray 5 ternyata saya juga belum buka-buka sampai ke bawah sih, belum. Kita lihat dulu. Oke, sampai ke bawah. Wow, ada immersive, reform, ada roofing untuk ini ya, atap. Untuk atap nih, wih gila, lengkap banget ya. Oke, cukup ya, kita kesini dulu. Kita mau pakai yang ada ini untuk kembaliin set. Oke, kembali guys ya. Jadi tampilan awalnya sih sebenarnya seperti ini, dan kita buka ke samping bakal terbuka material editornya. Jadi di sini nih namanya material editor. Nah berhubung tadi malam saya udah setting bahwa SketchUp-nya itu untuk material editornya ya, V-Ray-nya ya, lebih tepatnya V-Ray SketchUp-nya itu untuk material editornya itu dia previewnya pakai GPU, jadi mesin dari VGA ya. Jadi mesin dari VGA yang di samping ini. Nah kalau kalian belum setting, kalau misalnya kalian beli laptop atau PC yang ada VGA-nya, kalian pasti awalnya ini CPU ya, dari CPU ini lama banget ya. Jadi lama banget kalau misalnya kalian pakai misalnya Core i5 lah ya, Core i5 atau Core i3 atau Core i7 generasi ke 7 ke 8. Nah itu bakal lama sih. Makanya kita buktiin aja biar nggak lama. Dan kalau pakai CPU, apalagi kalau kalian pakai CPU-nya itu generasi lama seperti yang saya bilang, ini berhubung dia masih kebuka sih waktu saya preview temboknya ya, tembok, terus saya mau preview ini juga sepertinya masih terbuka gitu, masih kencang sih, karena dia pakai generasi ke-10 Core i5 setara Core i7 lah, setara Core i7 generasi ke-8 ke-9. Tapi mesinnya otomatis tetap lebih modern yang generasi ke-10 Core i5 gitu. Jadi itulah keuntungan kalau kita pakai yang terbaru. Oke, kita langsung aja preview material yang kita preview tadi itu ini ya. Ini. Nah di sini ada diffuse ya. Jadi kalau kalian mainin warnanya ini berubah ya, kalian lihat di sini. Nah ini berubah warnanya. Terus kita kasih kayak gini aja. Nah reflection. Jadi reflection ini seperti yang ada di sini.
Reflection, mana ya tadi reflection. Nah ini dia nih, ini yang namanya reflection. Uh, efek Salah satu efek yang berat ya, yang berat pada V-Ray setahu saya waktu di V-Ray 2 itu ya reflection itu juga efek yang lumayan berat gitu. Oke, kita kecilin dulu nih. Belum udah ini ya. Udah bisa kita kontrol di sebelah kanan aja. Saya mau atur reflectionnya dulu. Tadi kan saat kita render itu nggak ada reflectionnya. Ini kayak parkit lah ya, kayak parkit. Terus reflection glossiness ini baru ya. Jadi saya belum tahu ini artinya apa. Oh ternyata setelah kita ulik-ulik, ini glossy-nya itu semakin ke kanan semakin mengkilat ya. Jadi kalau kita mau samakan kayak parkit ya tinggal di kayak gini. Kalian perhatiin di sini nih previewnya. Terus Fresnel ini ada. Jadi kalau kita tidak checklist ya jadinya kayak kaca. Jadi dia mengkilat banget. Ya udah bisa. Ior ini untungnya saya sudah paham ya fungsi dari Ior, Fresnel gitu, Metalness. Nah, ini ada semua di V-Ray 2.0 gitu. Walaupun tampilannya berbeda banget. Jadi ya Ior ini untuk buat metal, ya metal, aluminium kita centang Ior gitu. Jadi kalian tinggal centang aja. Sekarang kan kita ada di parkit, ini nggak perlu. Nah, refraction ini zat basah, ibaratnya zat basah pada benda gitu. Nah kita kasih terserah gitu. Nah itu berubah di sini ya, sini dia berubah nih. Oke kita belajar dulu. Selanjutnya fog, ini apa sih fog ini? Saya nggak tahu. Ada perubahan di mana ya? Ini saya nggak tahu. Ini fog color ini saya baru lihat sih. Oke udah, sekarang fog multiplier. Nah ini kalau mau belajar itu ya coba-coba aja. Di sini gampang sih, kalian tinggal preview materialnya langsung aja gitu, kalian lihat gitu. Iornya, nih semakin tinggi iornya nih, ya kan? Unchecklist aja gitu. Metal nih, kenapa ini berubah nih? 1.93. oke kita dapat ya. Buat sekiannya reflection glossiness. Oke ya aja saya nggak tahu yang mana yang berubah. Saya nggak tahu yang mana yang berubah, kita coba-coba aja gitu. Quartz Amount ya, Quartz Amount ini pantulan lagi, kalian bisa lihat ya, pantulan cahaya lagi. Jadi semakin kecil semakin sedikit pantulannya. Nah ada parkit yang pantulannya itu tinggi gitu, jadi kalian boleh centang aja gitu, baru perkirakan aja gitu. Oke udah ya. Quartz bump. Nah bump ini adalah untuk memperreal ya tekstur kayu, parkit ataupun dinding semen gitu. Dia ada bumpnya, dan bisa hidupin bumpnya. Nah boleh pakai bump aja. Oke udah bumpnya ya. Bump map ini sebenarnya mau ngambil juga bisa dari apa ya, dari file komputer kalian juga bisa, enggak juga nggak apa-apa gitu. Opacity ini kalau kalian kecilin ya berarti bakal tembus pandang gitu. Jadi dipenuhin bawahnya aja opacity kan. Ini saya baru banget buka sih, jadi kebetulan ini sama dari V-Ray sebelumnya. Oke, nah ini ada lagi bump nih, kalian bisa tambahin lagi bumpnya biar dia real. Oh ya, sekedar info ya. Sekedar info,
kalian kalau mau tambahin BAM ya, kalian kalau mau tambahin BAM itu kira-kira spek PC kalian dulu gitu, karena semakin tinggi BAM-nya semakin berat ya, itu info aja. Intinya kalau kalian udah pakai VGA GTX 1660 Super, 1660, 1650 itu udah nggak khawatir lagi kalian mau nambahin BAM sampai penuh sampai kayak gimana gitu, itu nggak masalah. Binding ini saya nggak tahu binding ini untuk apa gitu. Nanti kita pelajarin lah ya, bertahap aja. Binding kita aktifin apa yang berkurang, apa yang berubah, nggak ada yang berubah ya nanti kita nggak usah diulik-ulik gitu, nggak ada perubahan sama sekali. Oke, untuk bagian sini kita sudah atur, jadi kita tadi itu udah ngatur reflection, diffuse, kita udah atur. Kalian lihat kursornya, kita udah atur yang bagian sini. Nah, kita atur lagi nih bagian ini kan sepeda. Nah, sepeda ini kita bakal preview diffuse-nya ini kita kecilin deh, karena ini dia nggak mengkilat gitu. Emang ada sih besi yang nggak mengkilat gitu, tapi saya mau kasih mengkilat ya, jadi nah kita kasih mengkilat nih biar apa ya, biar keren aja sih sebenarnya. Metal your, oke, kita tambahin lagi gitu biar jadi kayak metal. Tambah 2 aja cukup, tadi tuh udah banget. Metalness kita pakai lagi biar makin hidup material metalnya, makin kelihatan. Refraction tambahin lagi, lagi seperti ini nggak perlu. Oke, kalau untuk metal itu hanya ini aja ya, reflection hampir sama kayak V-Ray 2.0. Saya bersyukur saya paham tentang V-Ray 2.0 sebelumnya gitu ya, sebelum saya buka ini. Jadi ini saya baru 2 kali ya buka asset editor dari V-Ray 5 gitu. Jadi jangan kira karena saya seperti menjelaskan saya sudah paham semua, enggak ya. Jadi enggak, karena saya baru 2 kali buka dan kebetulan aja itu sama dengan V-Ray 2.0. Oke, ini untuk sample pane ya. Jadi namanya sample pane ketika misalnya kalian pengen review material dan kalian pengen edit, nah kalian bisa taruh di sini gitu. Sample pane-nya kalian klik kiri ya, klik kiri terus klik kembali. Nah, dia bakal muncul di material editor. Ini kita bilang aja material editor karena nggak ada namanya sih ya. Karena waktu di V-Ray 2.0 itu namanya material editor. Oke, ini nggak perlu pakai ini apa sih, reflection ya. Jadi refleksinya ini nggak harus dihilangkan aja, nggak usah dipakai. Terus kita pakai BAM. Ini ada BAM, kita buat dia lebih kasar karena ini ibaratnya ini adalah finishing kasar gitu, semen ya, semen di finishing kasar ya, biar apa ya, mempertegas aja sih dan membuat tampilannya beda gitu, ruangan interior dari desain itu berbeda gitu. Kadang-kadang ada juga material yang nggak perlu di finishing tapi malah makin cantik gitu, makin keren lah dilihat. Oke, udah ya, saya udah setting 3 material, 1, 2, 3. Nah, kita udah setting 3 material di sini. Ya. Oh yang ngomong udah berapa menit ya? Coba saya lihat di kamera, menitnya 21. Oke, 21 menit cuma 3 settingan doang. Ya udah gak apa-apa. Ditambah tadi openingnya itu sampai 3 menit, 4 menit, 25 menit. Oke, gak apa-apa. Yang penting kita belajar. Jadi seperti yang saya bilang, ini adalah real time. Jadi saya bakal upload hasilnya ini tuh sesuai real time. Gak ada yang dipercepat, gak ada yang diperlambat. Jadi uploadan ini begitulah yang kalian nonton gitu. Oke.
Ya, sudah selesai dan kita kembali ke scan 2. Nah, saya penasaran bagaimana cara untuk menyalakan lampu. Setahu saya, ketika misalnya pakai aplikasi V-Ray itu ada di sini nih, ada yang namanya Omnilight. Yes, ya. Yes ini harus di-download sendiri. Jadi untuk V-Ray 5 itu saya nggak tahu apakah download sendiri atau enggak gitu. Jadi nanti kita bakal belajar, sama-sama belajar lah di pertemuan kedua gitu, dimana dokumentasi kedua itu saya bakal pelajari tentang cahaya. Jadi saya udah tahu sih dasar-dasarnya ini untuk merubah material, ngebam material biar kelihatan real, terus biar mengkilat ya, itu saya udah tahu gitu. Oh iya, ada satu lagi nih sebenarnya di sini ini, ada di settingan nih. Nah ini dia nih, sempat terlewatkan tadi ya. Jadi ya render parameter. Nah ini ada yang namanya render parameter, kalian buka aja. Ini kalau kalian ganti, kita preview render dulu deh, render interaktif. Oke, kita aktifin. Nah itu udah kelihatan real ya. Weh, gila, baru coba pertama kali udah kayak gini. Oke, ini lebih baik dari tadi malam. Jadi saya tadi malam itu sempat ngulik-ngulik juga, dan parkitnya itu tidak seperti ini. Serius, parkitnya itu agak mengkilat banget, tapi nggak dapat gitu material parkitnya. Maksudnya efek material parkitnya. Jadi ini udah lebih bagus dari tadi malam gitu. 10% lebih bagus lah. Nah, sepedanya juga udah dapat nih, kita perbesar. Ini resolusinya pecah kan, karena resolusinya kita atur dari 800 kali 450 gitu. Itu resolusi terendah. Enggak, resolusi terendah itu 600-an. 600 kali berapa ya. Oke, kita ganti-ganti aja sih kalau pengen. Nah, itu kalian bisa lihat langsung ke kanan gitu. Itu enaknya kalau V-Ray 5. Nah, triangle, ya, terserah kalian, suka-suka kalian lah, kalian ganti ke apa gitu. Tadi awalnya tuh Lansos ya, Lansos. Nah, pakai ini langsung terrender. Itu karena mesin rendernya cepat, kita pakai GPU ya. Jadi ini sebenarnya disarankan kalian yang punya VGA tambahan gitu. VGA eksternal ya. Jadi VGA eksternal kalian boleh gunakan interaktif rendering di samping ya. Terus kalian ngeditnya di sini biar dapat nih materialnya. Jadi bahannya preview. Tapi kalau seandainya kalian nggak punya VGA eksternal, ya kira-kira aja gitu. Cukup sekali preview kalian kira-kira, nah baru nanti kalian render gitu. Itu saran saya. Nah, jadi keuntungannya saya di situ gitu. Color mapping ini bentar ya. Oh iya, saran kalau misalnya kalian mau rubah-rubah rendering di rubah-rubah efek itu kalian hafal ya ini satu-satu gitu. Jadi ketika kalian ubah hasilnya jelek dari yang sebelumnya, kalian bisa kalian bisa kembaliin. Nah ini kan tadi dia agak jelek nih, berarti ke atas itu lebih bagus. Benar kan? Kalian bisa perhatikan parkit sama isi sepeda 3 cukup. Oke, highlight burn ini udah penuh. Kita foto aja sih, ini apa yang berubah sebenarnya. Nggak terlalu banyak yang berubah, kita kasih default aja. Optimize ini berarti artinya mengoptimalkan adaptive light ya. Adaptive light ini ingat ya 8. Kalau kita kasih tambah jadinya apa? Oh ya, kita kontrol dulu nih. GPU temperaturnya masih dingin banget, serius. Masih 60 dan cek kipasnya.
Kipasnya udah berputar sih. Kemarin sih nggak berputar. Ini mungkin karena terlalu banyak preview gitu. CPU core-nya masih dingin banget, 54 derajat Celcius, itu dingin banget. Oke, masih aman. Jadi kalian kalau render gini, apalagi pakai PC komputer, itu harap memantau panas atau temperatur dari GPU kalian dan CPU kalian gitu. Biar nantinya nggak ribet, kalau misalnya kepanasan kan rugi banget. Oke, sekarang kita udah pakai adaptive light ini. Seingat saya ini untuk memperjernih gambar gitu. Saya nggak tahu benar atau salah, kalian boleh komen aja di bawah misalnya salah. Max Trace Deep, nah ini setahu saya ya, yang ini optimize ini semakin tinggi itu semakin bagus gitu, cuman semakin berat ketika misalnya kalian render menggunakan V-Ray. Jadi mesin render kalian itu bagus ya nggak masalah, suka-suka kalian gitu, terserah gitu, kalian bebas untuk setting displacement. Nah ini ada namanya displacement nih. Ini displacement ini udah tercentang ternyata guys. Jadi displacement ini untuk material juga gitu, untuk terlihat lebih real lagi gitu material ini. Kalian bisa lihat di sini nih, nah, itu namanya displacement, dia agak mengkilat gitu tuh, like kejernihan ya. Hidden light ini baru saya lihat, tapi ketika kita centang mungkin hidden light itu menyembunyikan cahaya ya. Ini nggak usah ya, kita default aja. GPU management ini ini 8 bit per channel ya, 8 bit per channel. Ini mungkin rendering proses kotak-kotaknya itu mungkin. Saya nggak terlalu paham ini GPU memory management. Setahu saya sih gitu. Jadi dia pakai 8 channel buat ngerender ini gitu. Global. Oke. Dan setelah dari global illumination, kalian boleh ke advanced camera parameter. Ini ada 100. Kalau kalian pakai ke sini itu makin terang ya. Jadi makin terang banget. Nah, kalian boleh kasih ke 100 aja. Jadi kita 100 aja. Udah kembali, ini F number-nya, ini pencahayaannya. Kita coba ke 9. Nah, ke 9 ini masih oke. 10 aja coba. Oke. Ini shutter speednya 300. Kalian selalu ingat angka kalian harus selalu ingat angka awal gitu, atau angka default dari settingan. Kita coba 400. Jadi kalau seandainya berubah itu kalian bisa balikin lagi. Nah ini dia nih, kalau lihat ya, coba ke 500. Ini saya juga lagi ngetes ya. Oke, sepertinya nggak terlalu jauh perubahan 250. Coba ini semakin berat kayak gimana. Siapa aja nih 250. Oke, udah dapat. Ya, jadi dan selanjutnya volumetri ini saya kurang tahu, areal perspektif ini. Oke, kita tes. Oh, cahayanya jadi makin jadi makin soft ya. Kalian bisa perhatikannya di sini nih. Kita perhatikan dulu monitor. Ini yang di sini ya, saya matiin. Ketika saya matiin, ini jadi kayak kaku ya, jadi kaku gitu.
Nah, ketika kita kasih hidup ya, kita hidupkan volumetric environment-nya, ya, jeng jeng, jadi soft banget, jadi hidup banget. Oke, kita udah dapat settingannya lagi nih. Nah, itu cukup hidupin aja dulu ya. Jadi untuk selebihnya kalian boleh eksperimen sendiri. Oke, denoiser ini saya nggak tahu ini apa. Nah, kita udah semua varian perspektif udah ya, konfigurasi udah juga. Nah, udah semua di sini. Kita kembalikan setelah render parameter di atas ini sudah semua. Ini kan option render. Nah, di kamera ini udah bagus banget ya, gambarnya udah makin keren sih, untuk cahayanya udah kayak hidup banget gitu. Nah, di kamera kalian boleh atur kalau misalnya kurang terang, tapi menurut saya di sini udah tinggal diedit aja sih, di Photoshop juga bisa, dari sini juga bisa gitu ya. Selanjutnya efek, ini depth of field ini coba kita hidupin. Hidupin aja sih, ini kayaknya makin bagus, berubah juga sih gambarnya. Oke, sudah. Efeknya vigneting ya. Vigneting ini kita coba tambah. Kalau kita tambah, ini akan kayak senja-senja gitu. Jadi ya aja. Saya nggak tahu ini benar atau enggak. Kalian pokoknya intinya kalau salah ya udah, karena masih belajar juga. Tinggal diatur-atur aja sih sebenarnya. Ini lebih ke visual. Kalau udah bagus ya udah gitu, nggak usah diulik-ulik lagi angkanya. Render output. Nah, karena berhubung kita pakai resolusi 800 x 450, kita ganti dia ke kualitas XD biar nggak pecah gitu, biar makin besar. 1080 dikali 1920 enter. Nah, ini kita matiin terus render lagi gitu. Nah, jadi resolusinya makin bagus, resolusi gambarnya ya. Kita perhatikan lagi, masih aman semuanya karena dua mesin yang bekerja, jadi lancar-lancar aja sih, aman-aman aja gitu. Nah, mulai kelihatan gambarnya. Oke, sudah. 1920 kali ini salah, 3413 gitu. Ini agak lama tapi mesin dulu bakal jernih. Kita tunggu aja, udah kelihatan juga kok. Oke, sudah selesai. Animasi ini untuk kalian untuk kalian scan animasi sih sebenarnya. Scan animasi itu atau buat animasi ya, buat animasi di V-Ray, di SketchUp, di 3D Max juga bisa. Tapi scan-nya itu satu-satu, fotonya satu-satu terus dikumpulin ke software editing editing video. Nah, itu jadi animasi di sana. Tapi nggak usah, kita nggak buat animasi. Environment ini kita mau tambahin HDRI atau pencahayaan yang terlihat nyata, tapi kita nggak ada HDRI karena kita juga nggak download. Material override. Oke. Material override ini biar putih ya. Jadi mematikan semua material. Oke, nggak usah. Ini kita kasih 1080 coba. Terlalu besar. Nah, ini dia gambarnya. Nah,
lebih jelas kan. Oke, jadi seperti inilah hasilnya. Kita exit dulu, kita stop dulu, terus kita render di sini. Ini hasil untuk set. Wih, cepat banget ya. Cepat banget ya renderingnya. Nah, jadi ini hasilnya dari kurang lebih setengah jam coba. Ya setengah jam lewat lah kita belajar tentang software editing ini. Jadi ini adalah hasil yang kita buat. Oke. Nanti ke depannya kedepannya saya bakal setting pencahayaan ya. Jadi saya bakal setting pencahayaan juga. Terus saya bakal setting apa lagi untuk yang biar di realnya gitu. Bam-bamnya juga ini masih belum terlalu kelihatan. Materialnya juga kita nggak atur banyak. Saya cuma atur ini, terus sama ini. Oh iya, ini masih terlalu mengkilat ya. Jadi kalau terlalu mengkilat, kalian tinggal preview material aja. Nah ke sini. Nah ini mengkilat banget. Reflectionnya kita kurangi. Set. Kita kurangi biar dia atau mungkin gitu. Diffuse-nya kita tambah. Oke. Kita kasih diffuse sini kita kurangi lagi. Terus apa lagi ya? Udah nggak ada lagi ya. Oke, kurangi juga. Dan kita coba sepertinya. Jadi refleksinya berkurang ya. Reflection dari material ini tuh kita kurangi lagi karena ini terlalu terang guys. Ya kurang lebih seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, ini nggak terlalu mengkilat. Ini nggak terlalu mengkilat, tapi ada gitu. Kayak di sini nih. Nah, ini mungkin tambah dikit lagi sih reflection ini. Jadi itu terlalu jauh dikurangi. Oke, jadi kayak gitu. Tadinya mau real time dan ternyata emang banyak gerakan-gerakan tidak perlu karena ada problem error dan lain-lain. Makanya ya udah dipotong aja videonya terus diperlihatkan sambungannya lagi. Tapi ya kalau total satu video itu tanpa dipotong-potong sekitar nggak nyampe sejam sih, 40 menitan lah, 40 menitan. Tapi ini karena kita potong-potong lagi makanya berkurang lagi gitu. Jadi kayak gitu sih. Oke, thank you banget untuk kalian semua.